Jadi boleh dalam masalah fadilah. Kalau masalah-masalah seperti hukum ya, wa mal ahkamu kal halal wal haram. Adapun masalah-masalah hukum seperti halal dan haram, wal bai' jual beli, nikah, tolak dan selain perkara tersebut, maka tidak boleh seseorang beramal dengan hadis yang dhaif. Dia harus beramal dengan hadis sahih. Paling rendah adalah hadis hasan ya. Illa yakuna fi ihtiyati bisain min dalik, kecuali ini ada pengecualiannya, kecuali kalau ada hadis dhaif ya, datang hadis dhaif yang tidak menyukai sebagian jual beli atau sebagian pernikahan ya, maka boleh ditinggalkan jual beli itu atau pernikahan tersebut ya, untuk ihtiyat, berhati-hati ya. Jadi meninggalkannya bukan wajib ya, tidak wajib, tapi hanya untuk misalkan untuk berihtiyat aja, berhati-hati supaya tidak jatuh kepada kemaksiatan ya. Jadi kata Imam Nawawi, ulama-ulama hadis dan ulama fikih dan selain kedua-dua ulama tersebut boleh beramal dengan hadis dhaif dalam masalah fadilatul amal ya. Seperti mengusap wajah setelah berdoa. Hadisnya dhaif ada. Imam Masyuyuti mengatakan bahwa boleh beramal dengan hadis dhaif seperti kisah-kisah amal-amal keutamaan ya, fadilah, nasihat-nasihat ya. Dan perkara-perkara yang lain yang tidak berhubungan dengan akidah dan hukum hakam ya, hukum-hukum syariat Islam. At-Thaibi mengatakan bahwasanya Rasulullah itu mengangkat kedua tangannya, kemudian mengusap wajahnya dengan kedua-dua tangannya setelah berdoa. Jadi At-Thaibi mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ya, apabila Rasulullah SAW itu mengangkat kedua-dua tangannya dalam berdoa ya, Rasulullah akan mengusap wajahnya. Tapi kalau Rasulullah berdoa tidak mengangkat kedua-dua tangannya, maka Rasulullah juga tidak mengusap wajahnya ya. Jadi kalau diangkat mengusap wajah, kalau nggak diangkat ya nggak mengusap wajah gitu. Karena Rasulullah SAW ini kalau kita lihat ya di dalam kitab-kitab doa ya, dzikir, Rasulullah ini ya sangat banyak berdoa ya. Banyak doa Rasulullah ini. Doa yang ma'thuratnya, ada hadisnya gitu. Hadis sahih, hasan sampai dhaif. Imam Nawawi mengarang kitabnya ya, Al-Adhkar, dzikir ya. Dalamnya itu dzikir dan doa ya. Banyak sekali ya, seperti Rasulullah itu berdoa di dalam sholat, dalam tawaf ya, dan selain keduanya ya, doa-doa ma'thurat dalam akhir sholat atau selepas sholat, ketika mau tidur ya, setelah makan, dan lain-lainnya banyak sangat. Nanti insyaallah kalau ada masa kita akan bacakan kitab Al-Adhkar ya, supaya kita bisa melihat bagaimana banyaknya doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu kalau mengangkat kedua-dua tangannya ketika berdoa, maka Rasulullah akan diulang ya. Jadi Rasulullah SAW apabila berdoa mengangkat kedua-dua tangannya, maka Rasulullah SAW akan mengusap wajahnya dengan kedua-dua tangannya. Sebaliknya, mafhum mukhalafahnya sebaliknya, kalau Rasulullah SAW tidak mengangkat kedua-dua tangannya, maka Rasulullah juga tidak mengusap wajahnya dengan kedua-dua tangannya.
Nah, ini masalah berdoa dengan tangan ya, mengangkat tangan, mengusap dengan kedua-dua tangan. Selanjutnya ini yang terakhir dalam adab berdoa ketiga. Qala al-Ghazali fi Ihya'i Ulumuddin wala yarfa'u basarahu ila sama. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, dan seseorang tidak mengangkat pandangannya atau matanya ke langit ya, ketika berdoa. Ya. Jadi tidak melihat ke langit, tidak melihat ke langit kalau berdoa. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya ada di dalam Sahih Muslim ya. Sahih Muslim nomor 429. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallam qol la yantahiyanna aqwamun an rafihim absarahum idda du'ai fi shalah ila samai aw la tukhattafanna absaruhum. Maksudnya telah diuraikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, la yantahiyanna aqwamun, sungguh betul-betul kaum-kaum telah mengambil suatu larangan ya. Jadi kaum-kaum telah menjadikan larangan. Larangan apa? Untuk mengangkat pandangannya, mengangkat mata-mata mereka atau pandangan mereka ke atas langit ya, ketika berdoa di dalam sholat. Aulatu khatafanna basar, atau sungguh betul-betul akan dihapus ya, akan dihilangkan pandangan mereka ya. Ini maksudnya, atau pandangan mereka jadi buta atau hilang gitu, tidak bisa lihat lagi. Jadi di sini ada ancaman ya. Suatu kaum tidak mengambil larangan supaya tidak mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa di dalam sholat, atau pandangan mereka akan dihapus atau dihilangkan. Ini di dalam Sahih Muslim. Dalil selanjutnya ada di dalam Sunan An-Nasa'i ya. Sunan An-Nasa'i juga sama dari Nabi Hurairah. Anna Rasulullah qol la yantahiyanna aqwamun an rafi absari minda du'a bis shalah ila samai aw la takhfana absarahum. Jadi sama ya hadisnya dari Abu Hurairah, sungguhnya Rasulullah telah bersabda ya, suatu kaum-kaum telah mengambil larangan ya, sungguh betul-betul mengambil larangan ya. Larangan apa? Mengangkat, untuk tidak mengangkat pandangan mereka ketika berdoa di dalam sholat ke atas ya, ke langit. Jadi ada larangan untuk tidak untuk tidak mengangkat pandangan ketika berdoa di dalam sholat ke atas langit, atau pandangan mereka akan dihapus atau dihilangkan. Naudzubillah. Di Al-Qadiyat menjelaskan ya, bahwasanya di dalam hadis ini ada larangan ya, ada larangan untuk tidak mengangkat pandangan atau mata ke arah langit ya, dalam berdoa di dalam sholat. Dan ada ancaman ya, ancamannya apa? Akan dihapus pandangan mereka, akan dihilangkan pandangan mereka. Ini di dalam sholat ya. Kata Al-Qadiyat, kalau di luar sholat ya berbeza doa di luar sholat ya. Karena sungguhnya hukum sholat itu adalah menghadap kiblat ya. Kalau dia menghadapkan pandangannya ke arah langit, maka dia akan berpaling dari kiblat. Dan akan keluar dari tata cara sholat. Sholat menghadap kiblat, bukan menghadap ke langit, ya, kiblat. Kata Al-Qadiyat,
sebagian ulama telah menghikayatkan ijma' ya, atas larangan yang demikian di dalam sholat. Tapi At-Tabari telah menghikayatkan tidak disukai mengangkat pandangan ke langit dalam doa di luar sholat. Jadi ada ikhtilaf nih sepertinya. Ada ikhtilaf, ada yang membolehkan, ada yang melarang ya, mengangkat pandangan ke langit ketika berdoa di luar sholat. Ya. Wa kan syarih anau qaliman arada. Dari syarih ya, ada syarih ini Syarih bin Al-Harith bin Qais Al-Kufi Al-Qadi. Jadi Al-Qadi Syarih bin Harith ini Al-Qadi dia mengatakan Al-Qadi Syarih dan yang lainnya itu mengatakan tidak disukai ya mengangkat pandangan ke arah langit ketika berdoa di luar sholat. Jadi sekali lagi Al-Qadi Iyad mengatakan ya, ulama telah berbeza pendapat mengenai tidak disukai mengangkat pandangan atau mata ke langit dalam doa di luar sholat. Sebagian ulama seperti Syarih dan lainnya mengatakan tidak disukai mengangkat pandangan ke langit ketika berdoa di luar sholat. Tapi kebanyakan ulama ya, membolehkan. Kebanyakan ulama membolehkan mengangkat pandangan atau mata ke arah langit ketika berdoa di luar sholat ya. Kebanyakan ulama membolehkan. Apa kata mereka? Wa qalu li anna samaa kiblatud du'a kama anna Ka'bah kiblatus shalah wala yunkiru wala abasa ilaiha kama la yukrahu rabbul yadi. Qala Allah Ta'ala wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Jadi kebanyakan ulama membolehkan